Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Eh, saya ucapkan selamat datang kembali di dalam forum pembelajaran online kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, untuk lebih barokahnya pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membuka eh, pelajaran kita pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Semoga kita semua diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, eh, supaya pada pagi hari ini kita bisa memahami materi yang kita akan pelajari. Baik, untuk materi pagi hari ini kita akan sama-sama belajar tentang sumber daya alam dan pelestariannya. Sebelumnya, di sini ada pengertian sumber daya alam atau biasanya yang disingkat dengan SDA. Jadi, sumber daya alam itu adalah segala potensi yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia. Sumber daya alam itu bisa berupa benda hidup yang disebut dengan biotik dan ada juga yang berupa benda mati yang disebut dengan abiotik. Kemudian jenis-jenis sumber daya alam. Jadi jenis-jenis sumber daya alam itu memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama dikelompokkan menjadi berdasarkan kemampuannya untuk diperbarui. Yang pertama, sumber daya alam terbarukan atau renewable resource. Jadi, sumber daya alam terbarukan itu ialah sumber daya alam yang dapat dipulihkan oleh alam dalam waktu singkat jika dikelola dengan baik. Jadi bisa dilihat contohnya yaitu seperti hutan, udara, dan lain-lain. Yang kedua, ada sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui ini kenapa disebut dengan sumber daya alam tidak dapat diperbarui? Karena sumber daya alam ini tidak dapat diperbarui dalam waktu singkat. Nah, ini membutuhkan waktu yang sangat lama, yaitu mungkin eh, beberapa tahun, mungkin sangat lama untuk diperbarui. Contohnya seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan jenisnya. Jadi jenis dari sumber daya alam itu bisa dibedakan berdasarkan jenisnya. Yang pertama yaitu sumber daya alam hayati seperti yang sudah saya sebutkan pada sebelumnya, yaitu sumber daya hayati yang disebut dengan biotik, yaitu jadi pengertian sumber daya alam hayati atau biotik itu adalah yang berasal dari makhluk hidup, yaitu dari flora atau tumbuhan dan fauna, yaitu dari hewan. Contohnya seperti contoh sumber daya alam hayati yang biotik yaitu ikan, pohon, sapi, dan lain sebagainya. Intinya yang berasal dari flora dan fauna. Kemudian yang kedua yaitu ada sumber daya alam non hayati atau yang disebut dengan abiotik. Nah, jadi yang non hayati ini kan tadi yang hayati berasal dari flora dan fauna atau yang berasal dari benda hidup. Nah, sekarang yang non hayati ini yang berasal dari benda mati. Contohnya bisa dilihat yaitu seperti tanah, batuan, logam, dan lain sebagainya. Eh, Kemudian cara pelestarian dari sumber daya alam tersebut. Di sini ada beberapa yang saya sebutkan, tidak semuanya, itu hanya sebagian saja. Yang pertama yaitu ada reboisasi dan penanaman kembali. Nah, jadi reboisasi itu ialah menanam kembali pohon-pohon yang ditebang di kawasan gundul untuk meningkatkan jumlah pohon dan oksigen di lingkungan. Nah, dan reboisasi ini juga bermanfaat untuk mencegah terjadinya longsor dan banjir. Nah, yang kedua yaitu ada daur ulang.
dari daur ulang itu ialah menggunakan kembali barang-barang yang sudah tidak digunakan untuk mengurangi sampah dan penggunaan sumber daya baru. Nah, jadi daur ulang ini contohnya seperti membuat kerajinan-kerajinan dari bahan plastik atau dari sampah yang sudah tidak digunakan, yaitu seperti membuat tas, membuat inke yang dibuat dari plastik yang sudah tidak digunakan itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengolahan limbah. Pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan habitat. Jadi alangkah lebih baiknya, eee, jadi pengolahan limbah itu ialah salah satu cara untuk menjaga, kelestarian sumber daya alam. Dengan cara, seperti tadi, dengan sebelum dibuang, jadi alangkah lebih baiknya limbah itu dikelola terlebih dahulu. Yang terakhir atau yang keempat yaitu membangun pembuatan terasiring. Pembuatan terasiring itu ialah membangun teras di lahan pertanian untuk mencegah erosi, menjaga kesuburan tanah erosi itu seperti itu ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Untuk hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Allahumma biqil aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.